Oke, terima kasih kepada tadi peserta Fajran Batur Ramadan dengan Bais Tasrin Mufid yang telah menyampaikan podcast yang sangat menarik tentang minyak ya, minyak pencemaran biomediasi. Jadi selanjutnya ada lagi nih tamu yang lebih menarik lagi. Kita saksikan Isba Muhammad Husna dan Rafinas Akbar. Gitu aja stres ya Allah. Mau sampai teman sendiri stres. Mana? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue dari podcast pencinta lingkungan. Nama gue Isma. Nama gue Binas. Sesuai dari judul podcastnya, podcast pencinta lingkungan. Yang mana kita ini sangat-sangat peduli banget nih yang namanya lingkungan. Di masa sekarang tuh banyak banget masalah tentang lingkungan. Salah satunya tuh limbah. Limbah tuh makin lama makin kesini, makin tahun ke tahun, makin banyak lah limbahnya, makin bermacam. Yang berdampak buruk bagi organisme hidupnya. Nah, gue masih bingung nih, jalan keluar yang efektif tuh gimana sih untuk mengurangi masalah limbah yang berlebihan tuh yang banyak beragamnya itu? Sebenarnya cara jalan keluar itu gampang sih. Gimana? Ada satu cara jalan keluar. Itu tuh ada memberi makan siang dan susu gratis. Tunggu sabar, back to track. Masalah itu udah itu selesai. Sekarang tuh limbah. Oh, limbah nih. Kita lagi bahas limbah nih. Harus limbah. Maaf, ke bawah masih ke bawah sana ya. Nah, jadi jalan keluar buat limbah ya? Ya buat limbah. Limbah tuh gampang, cuman diolah aja limbahnya. Lalu diubah limbah tersebut menjadi kurang beracun atau menjadi bahan yang lebih berguna. Dengan apa? Dengan bantuan bioteknologi. Nah, bioteknologi ini sangat efektif dan lebih terkontrol gitu. Karena dia menggunakan kerja bakteri anaerob yang tujuannya untuk menghilangkan zat pencemar, baik itu pencemar kimiawi dan pencemar biologis yang dapat membahayakan manusia dan lingkungannya. Berarti jalan keluar yang efektifnya itu melibatkan kerja bakteri aerob dan anaerob di dalam bioteknologi. Pasti kan dalam pengolahan air limbah itu melibatkan banyak fasilitas kan, bukan cuma satu doang. Nah, itu secara umum prosesnya gimana sih? Panjang kan pastinya? Panjang banget sih. Panjang banget ya. Emang secara umum proses pengelolaan limbah itu ada 9. Jelasin ya, Jelasin. disingkatkan aja ya. Kalau ada yang pertama, proses pertama itu adalah namanya pengumpulan. Jadi limbah dari rumah, industri, dan dari aktivitas lainnya pokoknya dikumpulkan di pusat pengolahan melalui jaringan saluran bawah tanah. Yang kedua itu ada pemilahan. Pemilahan itu limbah ini dilewatkan ke lempengan metal untuk memisahkan potongan-potongan besar supaya tidak mesin seperti ya potongan kayu, kertas, atau bahan-bahan yang besar. Nah, terus ada pengaliran limbah. Limbah ini dialiri lewat lubang-lubang kecil. Nah, di sana tuh ada kerikil dan pasir, disaring, dicuci, dan dikumpulkan untuk mengisi lubang-lubang di tanah. Ini karena ada lubang-lubang itu. Nah, terus ada yang keempat tuh ada namanya pengendapan. Limbah dialirkan ke tangki besar. Lalu di sana tuh ada bahan padat yang mengendap di dasar tangki, dan dia di sana tuh membentuk endapan kasar yang namanya sludge. Nah, kemudian sludge tersebut tuh dipindahkan ke tangki pencerna. Gitu kan. Lanjut ke proses selanjutnya, proses kelima nih, proses aerob. Nah, proses aerob ini cairan di tangki penempatan primer dimasukkan ke pengolahan sekunder. Lalu di sana tuh ada mikroorganisme seperti kayak bakteri, jamur, dan protista. Nah, tugasnya apa? Tugas itu memecah materi organik menjadi mineral, gas, dan air. Dan di sana tuh memerlukan banyak oksigen, dan ada mengikuti reaksi-reaksi kayak karbon menjadi karbon dioksida, hidrogen sulfida menjadi sulfat, terus ada amonium menjadi nitrat.
bentar nih. Pengetahuan gue nih ya, proses aerob itu terbagi menjadi dua kan? Itu ya sih itu. Betul. Nah, emang proses aerob itu terbagi jadi dua. Ada yang satu nih pengaktifan switch. Nah, proses ini tuh ada gelembung-gelembung udara didiffusikan kepada effluent primer. Nah, di sana tuh mekanisme mengubah bahan organik menjadi substansi yang Apa nih? Tadi gua dengar kayak ada kata-kata effluent tuh asing gitu. Apa sih? itu cairan limbah, itu cairan limbah yang baik itu udah diolah ataupun belum diolah. Jadi itu cairan limbah. Cairan limbah. Nah, cairan limbah. Lanjut. Lanjut. Nah, yang kedua proses aerob yang terbagi jadi dua itu ada penyaringan. Effluent primer itu disemprotkan ke dasar saringan. Sesuai namanya penyaringan ya. Saring disaring melalui berbagai proses. Ini di akhirnya itu effluent primer dipisahkan dari air dan maksud itu beberapa lanjutkan ke proses aerob selanjutnya. Sisanya lagi di tangki penyimpan pencernaan. Nah, terus ada proses pengolahan limbah yang ke-6. Itu ada kucuran air. Air dari tangki itu yang perlu cukup bersih nih. Sebenarnya ini airnya udah cukup bersih, cuman supaya airnya bisa lebih bersih lagi, nanti dia disaring lagi yang melalui alas yang terbuat dari pasir halus dan arang aktif. Lalu ditambah klorin untuk mencegah pertumbuhan organisme yang masih tersisa. Nah, yang ketujuh ada proses anaerob. Terus dari tangki penempatan pertama dan dari proses anaerob didiamkan selama 2-3 minggu tanpa oksigen dengan suhu 30 derajat Celcius sampai dengan 40 derajat Celcius. Nah, penguraian tersebut tuh ada di sini ada penguraian yang mengubah materi organik menjadi gas metana, air dan mineral. Terus lanjut ke proses yang ke berapa? 8. Ada sumber energi. Nah, sumber energi ini gas yang diproduksi selama proses anaerob yaitu metana. Jadi hasilnya tuh metana nih. Dia tahu apa untuk membakar atau memanaskan tangki, pencerna dan menyalakan mesin untuk menggerakkan mesin dan menyuplai kebutuhan energi. Selain itu juga metana diproduksi buat keperluan rumah tangga, buat masak juga. Nah, ini proses terakhir dalam pengolahan limbah itu ada pembuangan sampah. Terus yang dicerna dibuang ke laut dan disebarkan ke tanah sebagai penyumbur tanah dan yang dapat menyediakan nitrat dan fosfat yang dapat meningkatkan kemampuan tanah dalam mengikat air. Itu sih emang panjang Banget sih itu, kayak rumit gitu ya. Ya. Jadi gitu guys. Jadi tuh pengolahan limbah tuh emang panjang. Jadi kalian kalau misalnya mau buang limbah nih harus diolah dulu. Biasanya tuh pabrik-pabrik tuh emang jarang mengolah limbah karena ya biayanya yang mahal terus panjang. Jadi gitu guys. Sekian dari gua Isba. Gua dari Pinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.